Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa'a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Jamaah obat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan berbagi seputar amalan soleh tentang fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim yang kita kutip daripada kitab Tanqihul Qaul fi Syarhi Lubabil Hadis yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dengan keberkahan beliau, dengan ilmunya beliau, dengan karamah beliau, keberkahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentang fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak daripada seorang hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim terkecuali Allah akan membinasakan syaitan sebagaimana binasalah timah yang ada di atas api. Binasalah, lenyaplah timah yang di atas api. Kita ketahui bahwa syaitan dimanapun kita, apapun yang kita buat, selalu syaitan intip kita. Selalu syaitan arahkan kita kepada kepada kejahatan. Dan selalu membentengi kita dan menegah kita melakukan kebaikan. Itulah tugasnya syaitan. Maka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kita, dimanapun, kapanpun, apapun yang kita buat, selalu kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah akan melenyapkan syaitan tersebut sebagaimana lenyaplah timah yang seandainya kita taruh di atas api. Maka insyaAllah kita istiqamahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak daripada seorang hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim terkecuali Allah perintahkan malaikat kiramal katibin untuk menulis di buku catatan kita akan 400 kebaikan. Kita yakini di samping kanan kita, di samping kiri, di depan belakang kita, maka selalu ada malaikat yang berada di samping kita. Maka malaikat tersebut diantaranya tugasnya untuk menulis amal kita, baik amal baik ataupun amal jahat. Tidak satu pun yang kita lakukan melainkan semuanya tertulis dan akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apapun yang kita lakukan. Tidak bisa kita sembunyi daripada tulisan itu, daripada amal yang telah kita buat itu. Maka kata Nabi, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, malaikat yang menulis kebaikan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menulis kebaikan kepada kita 400 kebaikan dengan bacaan yang khusyuk, dengan bacaan yang ikhlas. InsyaAllah
Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, maka tidak tersisa daripada segala dosanya akan 1 dosa walaupun sebiji sawi. Artinya dosa yang paling kecil saja akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang ikhlas. Makna dosa itu yang diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang kecil. Dosa yang kecil yang kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang ikhlas kita baca. Sedangkan dosa yang besar yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya taubat, menyesal telah melakukan dan berencana, azam, tekad untuk tidak mengulanginya kembali daripada dosa itu. Sedangkan dosa yang besar hubungan dengan manusia, misalkan pernah mencuri, pernah menzalimi, itu juga tidak akan diampuni Allah. Dosa yang berhubungan dengan manusia, terkecuali kita minta kehalalan, kita minta kemaafan daripada manusia itu dengan niat yang ikhlas, ingin bertaubat dari Allah. Dosa yang besar Allah ampuni kita. Tetapi seandainya dosa itu berhubungan dengan manusia, maka tidak cukup taubat kita dengan Allah saja, harus kita iringi juga taubat kita dengan manusia, dengan cara meminta maaf kepada manusia tersebut. Maka bagaimana caranya Bismillahirrahmanirrahim kita ucap juga akan diampuni dosa besar. Setelah membaca Bismillah, kita membaca istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita ulang-ulang sehingga 70 kali. Mudah-mudahan Allah ampuni walaupun dosa besar yang sudah kita lakukan. Allah Maha Pengampun. InsyaAllah sebesar apapun dosa kita pasti lebih luas kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca bismillah, orang yang menulis bismillahirrahmanirrahim. Sekarang orang yang menulis bismillahirrahmanirrahim yang ditulisnya dengan sungguh-sungguh karena dia ta'zim kepada Allah, karena dia pengen ridha Allah Subhanahu wa taala, balasan besar dari Allah, dengan dia tulis bismillahirrahmanirrahim itu, maka Allah akan mengampuninya terhadap dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Bagaimana dosa yang akan datang? Dosa yang dahulu mungkin kita ketahui sebelum hari ini kita maksiat, kita melakukan ini, melakukan itu, maka itu dosa yang lalu. Allah ampuni dengan tulisan kita bismillahirrahmanirrahim, dosa-dosa kita yang kecil. Sedangkan dosa yang akan datang bagaimana? Allah tahu, kan kita belum melakukannya. Maknanya Allah jaga kita setelah hari ini, setelah kita menulis bismillahirrahmanirrahim, Allah jaga kita supaya kita tidak terjerumus kepada maksiat, kepada melakukan dosa. Nanti kita akan berdosa. Allah jaga kita daripada melakukan maksiat. Maka mudah-mudahan mulai daripada hari ini dosa kita diampuni oleh Allah dengan sebab tulisan bismillahirrahmanirrahim, bacaan kita bismillahirrahmanirrahim dimanapun dan kapanpun. Mudah-mudahan Allah juga akan menjaga kita setelah hari ini tidak melakukan maksiat. Selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
apabila menulis oleh seseorang akan Bismillahirrahmanirrahim, maka hendak dia untuk memanjangkan Ar-Rahman. Maka hendak dia untuk memanjangkan Ar-Rahman. Artinya dalam penulisan bisa ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi kita yang menulis itu Rahman itu harus dibuat mat. Manaji dikasih harokat yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Harakatnya 1 alif 2 harakat seperti biasa. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi langit dengan bintang. Allah telah menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Allah telah menghiasi syurga dengan bidadari dan mahligai. Dan Allah telah menghiasi para nabi dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allah telah menghiasi hari dengan hari Jumat. Allah telah menghiasi malam dengan malam Lailatul Qadar. Allah telah menghiasi bulan dengan bulan Ramadan. Allah telah menghiasi masjid dengan Ka'bah. Dan Allah juga telah menghiasi segala kitab dengan Al-Quran. Dan Allah telah menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Al-Quran tersebut terhiasnya, indahnya, jadi permatanya dengan ada Bismillahirrahmanirrahim. Makanya untuk membaca Al-Quran, baik di awal ataupun di pertengahan ataupun di akhir bacaan Al-Quran kita, tetap dibacakan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama indah, yang kedua memang fadilahnya luar biasa. Dikatakan oleh Nabi SAW, tiap-tiap urusan yang penting maka dibacakan bismillah untuk mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang penting itu kan banyak. Kalau lain kita anggap perkara yang penting seperti bersedekah, membantu orang, apalagi membaca Al-Quran, maka yang terpenting daripada yang terpenting, maka dianjurkannya kita untuk membaca basmalah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, niscaya Allah akan menulis namanya sebahagian daripada orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik. Dimasukkannya kita daripada golongan orang-orang yang baik. Dan Allah akan membentengi kita daripada kekufuran dan daripada munafik, daripada sifat-sifat munafik dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah ampuni dia dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Itu maksudnya dosa yang kecil. Maka dengan membaca bismillah akan diampuni. Kalau pengen juga kita diampuni dosa yang besar, iringi dengan membaca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sampai 70 kali kita ulang-ulang, berharap kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menyesal terhadap dosa yang telah lalu dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berdiri, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka sesungguh manusia apabila mengupat
oleh manusia akan engkau, maka malaikat akan menegahnya daripada demikian upat. Artinya seandainya ada orang yang ingin membicarakan kita dari belakang, mengupat kita, menjelek-jelekkan kita baru rencana, maka malaikat akan menghalanginya daripada perkataan yang tidak baik kepada kita. Intinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, maka orang akan cinta kepada kita. Orang akan sayang kepada kita, tidak membicarakan kejelekan kita, baik di depan ataupun di belakang. Pengen disayang sama orang, baca Bismillahirrahmanirrahim, bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kemudian kata Nabi SAW, apabila engkau duduk di satu tempat, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Maka sesungguh orang yang melakukan demikian, orang yang membaca itu, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, maka Allah akan mewakilkan kepadanya satu malaikat. Allah akan mengirimkan kepadanya yang si pembaca seorang malaikat, yang mana malaikat tersebut akan menegah mereka tersebut daripada upat, daripada berkata yang tidak baik kepadanya, sehingga selamanya dia akan disayangi oleh manusia dengan sebab bacaan itu. Maka inti daripada hadis ini, pengen disayang, pengen dikasihi, pengen selalu baik. Di hati manusia kita mendapatkan pandangan dari Allah, dicintai oleh Allah, juga pandangan dari manusia baik. Kita hubungan dengan manusia itu kan tanda-tanda orang bahagia, tanda-tanda orang hidup tenang. Kita di dunia ini mencari ketenangan, kita di dunia ini mencari kebahagiaan. Kita ini tidak akan dikatakan sebagai orang yang tenang, orang yang bahagia, terkecuali dengan Allah Subhanahu wa taala kita dekat dalam ridha Allah, ibadat kita ada, menjadi ahli ibadat. Yang kedua, kita tidak dimusuhi oleh manusia dan tidak memusuhi manusia. Hablum minallahnya ada, hubungan baik dengan Allah ada, wa hablum minan nasnya pun ada, hubungan dengan manusia pun baik ada. Maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui fadilah Bismillahirrahmanirrahim ini, maka kita anggap penting kita jaga amalan ini. Makna kita jaga apa? Amalkan dimanapun, kapanpun kita berada, apapun yang kita buat, mudah-mudahan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, Allah jaga kita. Allah jaga kita zahiran wa batinan, lahir dan batin kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.